Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bu Vio dan Pak Agung. Apa kabar? Selamat siang. Alhamdulillah baik Ibu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, pada siang hari ini kita akan mengadakan sesi praktek coaching. Nah, pada sesi kali ini saya akan bertindak sebagai pengamat, kemudian Ibu Vio akan bertindak sebagai coach, dan Pak Agung akan bertindak sebagai coachee. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu kepada Ibu Vio berkaitan dengan kompetensi seorang coach. Jadi pada sesi kali ini nanti, saya akan mengamati jalannya praktek coach dengan menggunakan 2 rubrik. Yang pertama, saya akan mengamati alur tirta. Apakah tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawabnya muncul dan nampak. Semoga nampak dan tercapai ya Bu Vio ya. Kemudian yang kedua, kompetensi yang dimiliki oleh seorang coach. Pertanyaan saya dulu nih Bu Vio. Pada sesi kali ini nanti, kompetensi coach apa yang ingin Ibu Vio kembangkan? Baik, Bu Hera, untuk sesi ini kompetensi yang ingin saya kembangkan dari saya pribadi adalah bagaimana mengonstruksi pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga nanti saya bisa melakukan coaching dengan baik begitu. Oke, saya catat ya Bu Vio ya. Bu Vio itu ingin mengembangkan kemampuan mengkonstruksi pertanyaan-pertanyaan untuk menggali potensi coaching gitu ya Bu Vio ya. Baik, indikator ketercapaian dari mengkonstruksi pertanyaan itu seperti apa Bu Vio? Indikatornya mungkin saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka mungkin ya, pertanyaan-pertanyaan bisa menstimulasi coachee untuk nyaman bercerita, kemudian nyaman menyampaikan apa yang dirasakan, kemudian nantinya pada akhirnya dari pertanyaan saya coachee bisa mengembangkan potensi yang ada pada dirinya sehingga nanti pada akhirnya menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang dihadapi. Begitu Bu Hera. Oke, baik, indikatornya Bu Vio mampu mengemukakan pertanyaan terbuka, kemudian memberikan stimulasi kepada coachee sehingga nanti coachee mampu menganalisa masalah, kemudian menggali potensi dirinya sendiri hingga menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Seperti itu ya Bu Vio ya? Iya, insya Allah begitu Ibu Hera. Oke, baik Ibu Bapak, Bu Vio dan Pak Agung, saya rasa untuk percakapan awal cukup, kemudian selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Vio dan Pak Agung untuk melakukan praktek coaching. Baik, terima kasih Bu Hera. Sama-sama Bu. Siang Pak Agung. Selamat siang, Vio. Iya, selamat siang. Senang sekali ya hari ini kita bisa bertemu ini. Kemarin saya sudah baca WA dari Pak Agung, kita janjian bertemu hari ini untuk ngobrol-ngobrol ringan saja ya. Iya, Bu. Ya. Hidupnya udah berat soalnya ini, Bu. Begitu ya. Iya. Baik, baik, waktu kita kan tidak lama ini ya Pak Agung ya. Waktu kita sekitar 10-15 menit saja. Mudah-mudahan nanti obrolan kita bermanfaat. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, saya ingin tanya ini, kira-kira di sesi ini kita ingin ngobrolin apa ini Pak Agung? Ini loh Bu, saya tuh ya pusing, galau juga sih Bu. Ternyata kan di sekolah saya tuh ternyata pendaftar kurikulum merdeka nih Bu, untuk tahun pelajaran depan gitu ya Bu ya. Iya. Kan kita tahu sendiri kan ya, maafnya ngomong, sumber dayanya sendiri istilahnya belum tahu sih apa itu kurikulum merdeka, kita itu masih apa ya, zong lah istilahnya Bu dalam kurikulum merdeka ini. Kita belum tahu apa ini, masih ngeraba-ngeraba lah seperti apa yang harus kita lakukan agar mempersiapkan itu semua agar nanti pada saat pelaksanaan kurikulum itu kita bisa lah menjalankan kurikulum itu seperti apa sih, cara-caranya belum paham nih Bu. Makanya bulan kemarin tuh saya yang ditunjuk kepala sekolah, coba sih Pak Agung cari tahu apa yang harus kita lakukan untuk menyongsong kurikulum merdeka ini. Jadi saya pikir saya gitu kan ya. Jadi tambah bingung juga ini Bu. Oh begitu ya. Luar biasa ya permasalahannya, saya ulang ya. Jadi
hari ini kita akan membicarakan tentang bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia untuk menyongsong kurikulum merdeka yang akan diterapkan di Sekolah Pak Agung ya. Benar, Bu. Kalau boleh tahu, Sekolah Pak Agung memilih yang Opsi 3, Bu. yang keberapa nih? Opsi 3. Opsi 3 ini. Langsung Mandiri langsung berbagi opsi nih. 3. Iya. Mandiri berbagi. Wow, keren sekali. Karena gini Iya, Bu, iya. kemarin itu kita kenapa kok ngambil opsi 3? Satu, sebenarnya udah ada apa ya? Nilai positifnya dulu ini. Ada satu sudah guru penggerak. Nah, satu di situ udah ada guru penggerak, sedangkan saya ini kan sedang pendidikan guru penggerak nih, Bu. Jadi diharapkan saya dan teman saya itu bisa istilahnya berkolaborasi dengan teman-teman untuk bergerak bersama mempersiapkan itu semua. Ya. Oke, berarti saya sudah bisa ambil benang merahnya. Sudah memutuskan opsi ketiga, luar biasa gitu. Nah, ini yang berbagi, ya. Namun masih ada tantangan karena sumber daya alam belum sumber daya manusia, manusia Bu. sepenuhnya support. Iya, masih zong kata Pak Agung. Meskipun sebenarnya ada support dari satu guru penggerak ya. Oke. Harapannya apa ini Pak Agung dari obrolan kita hari ini? Kita sudah tahu nih permasalahannya. Harapannya setelah obrolan kita hari ini akan menghasilkan apa nih Pak Agung? Istilahnya ya setelah kita ngobrol ini kita dapat istilahnya bagaimana sih Bu cara menyiapkan SDM itu agar kita semua itu siap dan menyongsong ini Bu. Apa-apa langkah-langkahnya saja di situ yang mungkin nanti kita bisa sharingkan bersama lah Bu. Oke. Ya. Oke, baik. Oke, berarti saya ulang sekali lagi. Jadi intinya Bapak kebetulan ditunjuk sebagai salah satu PIC ya untuk mempersiapkan sumber daya manusia untuk menyiapkan menyongsong kurikulum merdeka. Sebelumnya, kalau saya boleh tahu ini, kalau misalnya diangkakan gitu ya, mayoritas di Sekolah Pak Agung nih kalau ring nilai atau angka dari 1 sampai 10, seberapa kompetensi atau kemampuan guru-guru tentang kurikulum merdeka, Pak? Karena ini sudah mandiri berbagi ya, itu kan dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah sumber daya manusia seharusnya sudah siap 100% ya, tetapi ternyata sebenarnya ada kendala-kendala gitu. Kalau saya boleh tahu, di level angka berapa nih Pak, guru-guru di Sekolah Pak Agung? Mungkin masih di level 4-5 itulah, Bu. Berarti masih level 4 dan 5 ya. Oke, menurut Pak Agung, hal apa sih yang paling mungkin bisa dilakukan dan itu nyaman buat guru-guru di Sekolah Pak Agung gitu, yang bisa Pak Agung lakukan nih, guru-guru nyaman mendapatkan upgrade pengetahuan, kemudian dan lain sebagainya, sesuatu hal yang bisa dilakukan oleh Pak Agung dan teman-teman itu nyaman, senang, tidak merasa terbebani, tetapi belajarnya enjoy gitu. Apa yang bisa Pak Agung lakukan ini? Ya sih Bu, sebenarnya di sekolah kami kan udah terbentuk komunitas praktisi nih Bu ya. Seharusnya dalam komunitas praktisi itu kita bisa lah saling berbagi, mana yang sudah tahu, mana yang sudah istilahnya tahu dapat ilmunya lebih dulu bisa berbagi dengan guru-guru lainnya. Nah itu satu. Yang kedua mungkin kan ada platform Merdeka Mengajar itu ya Bu ya. Ya, betul. Sebenarnya dari awal kita sudah menggiatkan untuk guru-guru itu, mari kita bersama istilahnya menyelesaikan platform Merdeka Mengajar ini, Bu. Tapi memang belum berjalan 100% sih, Bu. Masih hanya sekedar aktivasi aja lah gitu, Bu ya. Pelaksanaannya belum. Mungkin lagi ya kok yang paling itu mungkin mengadakan IHT sih Bu. Oh gitu ya, mengadakan IHT. Itu ada 3 itulah mungkin Bu yang bisa kita laksanakan lah. Iya. Berarti sebenarnya di sekolah Bapak itu sebenarnya sudah banyak banyak wadah gitu ya untuk memfasilitasi teman-teman untuk lebih banyak tahu tentang kurikulum merdeka. Buktinya ada
komunitas praktisi untuk belajar bersama, kemudian sudah mulai mengeksplor KMM-nya walaupun belum Ya, semuanya. baru aktivasi aja sih Bu. Baru aktivasi kemudian. Oke. Sebenarnya harapan Bapak itu sekarang kan mereka teman-teman Bapak masih dalam level 4 sampai 5. Harapan Bapak itu sebenarnya level berapa nih targetnya dalam Bapak mempunyai apa ya standar bahwa teman-teman sudah bisa mengaplikasikan IKM di opsi ketiga ini ketika sudah mereka mencapai level berapa nih Pak? Kalau maunya sih levelnya 10 sih Bu. Maunya kita kan ya. Maunya. Tapi Begitu ya, kalau langsung kita syukurnya melihat 10 lagi, gitu. iya. Ya, Ya, kalau impian kan kalau bisa. ya. Tapi kalau melihat dari situasi kondisi dari mungkin dari sekolahnya, SDM-nya, mungkin susah sulit sekali Bu itu dicapai nilai segitu. Mungkin ya 78 itu lah Bu. 78 Oke, itu. berarti 78. Iya, 78. Oke, Bapak, untuk sampai di level 78 ini, hal apa yang paling mungkin bisa dilakukan gitu ya? Yang paling mungkin bisa Yang paling dilakukan. mungkin ya Bu Karena ya. apa kira-kira Bapak? Mungkin yang paling mungkin yang bisa kita lakukan bersama-sama, secara bersama-sama itu ya Bu. Itu menggiatkan komunitas praktisi itu sih Bu. Mari kita iya. sama-sama mungkin untuk lebih menggali potensi atau pengetahuan tentang kurikulum itu, nanti kita dalam komunitas praktisi itu bersama-sama juga menyelesaikan PMM ini Bu. Kita mengajar ini. Nah, opsi yang terakhir itu mungkin yang itu nanti Bu, kalau sudah mendekati mungkin ya IHT tadi Bu. Iya. IHT in-house training itu. Iya. Nah, mungkin itu tadi Bu. Yang paling mungkin bisa dilakukan yang pertama adalah menggerakkan komunitas praktisi dan PMM tadi. Oke. Berarti yang paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat adalah menggiatkan kembali komunitas praktisi. Iya. Ya. Karena itu masih istilahnya dari saya sebagai penanggung jawab bisa lah kalau udah menyelenggarakan IHT kan udah kepala sekolah mungkin ya Bu ya itu ya tanggung jawab. Iya, betul. Bisa enggak Pak? Seperti apa persiapannya karena kan juga ya Bu kalau IHT juga ya Bu ya. Betul. Itu nanti perlu dikonsultasikan lagi dengan kepala sekolah. Kalau boleh tahu nih sejauh mana efektivitas atau apa ya namanya komunitas praktisinya ini apakah sudah berjalan dengan baik, terjadwal, terstruktur begitu? Kalau boleh tahu Pak di sekolah Pak Agung? Sebenarnya komunitas praktisi ini masih kita bergerombol-gerombol dulu sih Bu. Kita nyari orang yang seide dengan kita dulu lah. Yuk kita mau ini yuk, ayo ini. Nah, sementara ya memang kepala sekolah mengharapkan itu komunitas praktisi berjalan terstruktur ya Bu. Mungkin sekali atau apa. Tapi kan kadang-kadang ya karena kesibukan teman-teman sendiri, jadi kita ya mengajak teman-teman yang mungkin seide dengan kita, yuk kita belajar yuk, kita seperti ini yuk. Ya. Masih seperti itu sih Bu. Gitu ya. Oke. Baik Pak, berarti kan komunitas praktisi ini belum terstruktur, itu masih informal sifatnya. Menurut Bapak siapa yang bisa dilibatkan agar komunitas praktisi yang sudah Bapak anggap ini hal yang paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat, hal yang paling praktis bisa dilakukan gitu, menurut Bapak akan melibatkan siapa yang bisa support gitu sehingga nanti apa yang menjadi angan-angan Bapak, menjadi keinginan Bapak ini terwujud gitu? Ya. Mungkin untuk siapa yang akan saya mintain bantuan, mungkin yang pertama adalah rekan-rekan guru sih Bu. Tanyakan agar kita bersama-sama, yuk hidupkan lagi komunitas praktisi agar ini bisa terstruktur. Yang kedua jelas pemangku kepentingan kepala sekolah Bu, itu kan istilahnya yang bertanggung jawab beliau. Istilahnya kita harus bikin seperti apa. Mungkin itu Bu dari kepala sekolah, dari rekan guru, dan sejawat itu Bu. Kalau boleh tahu nih Pak, kan waktu kita nggak banyak ya, cukup singkat. Kapan ini kira-kira bisa memulai untuk menggiatkan komunitas praktisi akan jauh lebih baik dari sebelumnya? Kapan Bapak mau memulainya?
mungkin bisa saya lakukan, istilahnya saya informasikan dulu ke teman-teman pas rapat minggu depan sih Bu, hari Jumat itu ada rapat sih Bu. Mungkin bisa saya sampaikan Bu di rapat itu, Oke. mari kita sama-sama menggerakkan komunitas praktisi gitu, mungkin loh Bu. Oh gitu. Ya. Berarti insya Allah minggu depan akan segera dilaksanakan ya Pak. Ya, gitu. Oke, mudah-mudahan apa yang sudah menjadi keinginan Pak Agung ya bisa dilaksanakan minggu depan, benar-benar bisa bisa diaplikasikan, realisasi kepada teman-teman, bisa disampaikan gitu. Waktu kita sepertinya sudah hampir habis nih Pak Agung. Saya sih tidak ingin pertemuan kita hanya berakhir sampai di sini ya. Saya ingin kita ada pertemuan berikutnya sehingga saya bisa tahu nih ketika Bapak sudah melaksanakan, saya ingin tahu ceritanya seperti apa, keseruannya, apakah masih ada sesuatu hal yang bisa kita diskusikan ulang atau sebenarnya sudah sesuai dengan ekspektasi Bapak akan komunitas praktisi ini benar-benar berjalan sesuai dengan yang Bapak inginkan. Mungkin kita bisa ketemu lagi minggu depan dan saya ingin tahu ceritanya keseruannya seperti apa gitu ya Pak Agung ya. Iya, luar biasa. Terima kasih. Oke. Terakhir dari saya nih Pak Agung. Setelah kita ngobrol nih ya, ngobrol panjang lebar nih walaupun tidak terlalu lama. Apa yang Bapak dapatkan dari obrolan kita sore hari ini, Pak? Banyak sekali sih Bu yang saya dapatkan dari obrolan kita sore ini ya Bu ya. Istilahnya ngobrol santai tapi kok ternyata bisa menggali solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang gitu ya. Dan mungkin tadi saya bingung sih Bu bagaimana cara menghadapi atau menyongsong kurikulum ini. Tapi setelah kita ngobrol santai dari pertanyaan-pertanyaan Bu Vio ini yang luar biasa sekali Bu menurut saya, bisa menggali pemikiran-pemikiran saya mendapatkan yang pertama adalah tentang bagaimana menggiatkan komunitas praktisi di sekolah. Yang kedua adalah bagaimana menggiatkan PMM tadi Bu, atau Merdeka Mengajar. Yang ketiga adalah pelaksanaan IHT Bu. Gitu Bu. Luar biasa sekali Bu. Baik, cukup mungkin ya Pak Agung pertemuan kita ini. Terima kasih sudah percaya kepada saya untuk membantu ngobrol menyelesaikan menjadi permasalahan Pak Agung. Ketemu lagi minggu depan mungkin ya Pak Agung ya. Saya tunggu cerita serunya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Selamat sore Pak Agung. Baik, terima kasih atas praktek coaching pada siang hari ini Bu Vio dan Pak Agung. Begini Bu Vio, ada beberapa pertanyaan yang hendak saya sampaikan. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan dulu hasil pengamatan saya terhadap sesi coaching tadi. Sesuai dengan rubrik yang pertama, secara garis besar, menurut hasil pengamatan saya, alur Tirta sudah nampak dan menurut saya sudah tercapai ya pada sesi coaching Bu Vio terhadap Pak Agung tadi. Dari tujuan juga sudah nampak cukup jelas, identifikasi, rencana aksi dari coaching dan tanggung jawabnya itu juga sudah nampak dan sudah terpenuhi. Kemudian untuk rubrik yang kedua, tadi di awal disampaikan bahwa Bu Vio ingin meningkatkan kompetensi coach yang berkaitan dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, ini juga menurut hasil pengamatan saya sudah nampak beberapa pertanyaan sudah dapat menggali potensi dan ide dari coach, hingga tadi di akhir coach sudah menyampaikan bahwa sudah bisa menemukan akar permasalahan dan menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi menurut saya keduanya sudah tercapai ya. Nah, sekarang pertanyaan saya Bu Vio, dari sesi praktek coaching tadi, indikator pencapaian kompetensi yang menurut Bu Vio sudah nampak itu apa Bu? Baik, tadi ketika di akhir sesi saya bertanya kepada Pak Agung, mendapatkan manfaat apa dari sesi coaching hari ini gitu. Beliau sudah menyampaikan setelah sesi ini jadi lebih tebal gitu, lebih paham gitu apa yang harus dilakukan gitu. Terus langkah-langkah apa yang harus dilakukan agar keinginan yang awalnya memang sudah diungkapkan itu menemui titik terang untuk melakukan apa sehingga nanti pada akhirnya ingin tujuannya tercapai begitu. Oke, baik. Jadi ini ya Bu Vio ya,
ketercapaian tujuan dari coaching itu bisa dijadikan indikator ya bahwa Bu Vio berhasil mengajukan pertanyaan yang berbobot yang menggali potensi dan ide gagasan dari si coaching gitu ya Bu Vio ya. Baik, kemudian ini Bu Vio kan sudah merasakan ya rasanya jadi coach itu seperti apa gitu. Nah, nanti di sesi coaching selanjutnya atau mungkin di lain waktu gitu yang ingin Ibu Vio kembangkan apa? Presence. Lebih pingin punya apa ya? Perhatian yang penuh gitu ya. Terkadang kita itu kan tidak begitu fokus gitu. Mungkin saya ingin meningkatkan empati saya, meningkatkan rasa saya gitu. Mendengarkan dengan rasa itu yang ingin saya lebih tingkatkan. Jadi saya lebih peka dengan apa yang dirasakan oleh coach sehingga nantinya saya benar-benar apa yang saya sampaikan itu benar-benar obrolan yang dari hati ke hati gitu ya sehingga coach pun bisa merasakan bahwa kita memang peduli dengan sesungguhnya ingin membantu menyelesaikan permasalahannya. Itu yang ingin saya kembangkan berikutnya, Bu. Terima kasih. Oke, luar biasa Bu Vio. Jadi nanti di sesi coaching selanjutnya Bu Vio ingin mengembangkan kompetensi kehadiran ya Bu ya, kehadiran penuh presence ya. Betul. Oke. Baik Bu Vio dan Pak Agung, terima kasih atas sesi coaching pada siang hari ini. Saya rasa sudah cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Pak Sige dan selamat siang juga Bu Hera. Selamat siang Pak Agung. Selamat siang Pak Agung. Iya, gimana nih kabarnya hari ini nih? Sangat baik Pak Agung. Mantap. Besok menjelang puasa itu Pak Agung. Ya, harus semangat ya ini ya. Semangat Pak. Ini ya. Gini nih Pak dan Bu, hari ini kan kita akan melakukan praktek coaching sebagai tugas modul 2.3 demonstrasi kontekstual ya. Nah, tugas saya di sini adalah sebagai pengamat dan Bu Hera Wasiati Hera ini sebagai coach dan Pak Sigit Wiono ini sebagai coaching. Ya, betul. Ya, Pak. Ya. Nah, dalam melakukan praktek coaching ini, saya sebagai pengamat akan mengamati dua hal yang mungkin bisa dilakukan bersama nanti ya. Yang pertama adalah apakah alur tirta itu sudah dilaksanakan oleh coach. Nah, yang kedua adalah apakah kompetensi inti coaching itu sudah muncul dari seorang coaching sendiri, ya. Jadi dua itu ya, Bu Hera ya. Ya. Nah, pada praktek coaching nanti harapkan bahwa alur tirta tadi ada tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawabnya itu muncul selama praktek coaching. Dan bagaimana kompetensi dari present, kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan aktif itu bisa dikuasai oleh seorang coach. Nah, Bu, sebelum kita melanjutkan ke coaching, ada beberapa pertanyaan Bu yang mungkin akan saya tanyakan kepada Bu Hera ya sebagai coach ya. Iya. Nah, dalam kompetensi inti coaching ada 3 ya Bu ya. Nah, bagian mana yang ingin Ibu kembangkan pada praktek coaching siang hari ini? Oke, baik Pak Agung. Jadi untuk sesi praktek coaching pada siang hari ini, saya ingin mencoba mengembangkan kompetensi menggali atau memberikan pertanyaan berbobot. Ya, jadi Bu Hera ini akan mengembangkan bagaimana seorang coach itu dapat mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Nah, Ya, secara spesifik, Ibu itu ingin mengembangkan yang seperti apa sih pertanyaan berbobot ini Bu? Harapannya ya Pak ya, atau bisa dibilang akan dibilang sukses kalau saya nantinya bisa mengajukan pertanyaan berbobot itu kalau misalnya coach dalam hal ini yaitu Pak Sigit Ya. itu mampu mengeluarkan ide-ide, menggali potensi dia sendiri, menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Menurut saya jika itu nanti tercapai, tujuan Pak Sigit itu tercapai, berarti saya sudah mampu nih menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu Pak. Gitu ya Bu ya. Jadi secara spesifik ini sekaligus Ibu tadi mengungkapkan indikator ketercapaian juga ya Bu ya. Ya. Jadi
sebagai seorang coach yang mengembangkan pertanyaan berbobot, diharapkan nanti sebagai indikator ketercapaiannya adalah bagaimana seorang coach ini bisa tergali ya Bu ya, tergali potensi-potensinya sehingga tanpa dia sadari coach ini dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri ya Bu ya. Iya, betul betul. Ya, luar biasa sekali ya Bu ya. Semoga dalam praktik coaching ini berjalan sesuai alur cerita dan berharap sebagai coach juga dapat mengembangkan kompetensi inti mengajukan pertanyaan berbobot atas coaching ini ya Bu ya. Iya, amin, amin. Baik, saya rasa cukup untuk pertanyaan pra observasi ini. Boleh langsung dilakukan praktik coaching ya Bu pada Bu Hera dan Pak Sigit. Kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih Pak Agung. Bismillahirrahmanirrahim, saya mulai ya. Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sigit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Iya, apa kabar Pak Sigit? Alhamdulillah baik Bu. Di pagi ya, pagi-pagi sekali saya tuh baru buka WA Pak. Pak Sigit ngajak ngobrol nih, katanya mau sesi coaching. Terima kasih loh Pak. 1, sudah percaya ke saya nih untuk di coaching. 2, sudah meluangkan waktu di siang-siang hari seperti ini untuk kita mengadakan sesi coaching. Terima kasih Pak Sigit ya. Oke. Yang terima kasih itu saya loh Bu, udah dikasih waktu, bisa diberikan waktu spesial untuk khusus untuk apa ya, untuk meluangkan walaupun sedikit ya Bu ya. Terima kasih saya ucapkan karena ada sesuatu yang mau saya sampaikan ke Ibu supaya bisa membantu saya nih nanti. Iya, sama-sama berterima kasih Pak. Ini juga menjadi latihan bagi saya juga ya Pak ya. Nah, kalau boleh tahu Pak Sigit, yang ngobrolin apa sih pada sesi coaching siang hari ini? Ini Bu, kan di sekolahan kami ini ada kebetulan teman saya juga dan salah satunya adalah guru, di mana guru ini satu desa juga dengan saya. Jadi ketika belajar, waktunya beliau itu masuk dalam kelas ini jarang masuk kelas Bu, sehingga dalam satu semester itu mungkin pertemuan kalau dikumpulkan mungkin 3-4 kali pertemuan. Nah, sedangkan ketika guru tersebut tidak masuk dalam kelas, pasti yang ditanya itu saya dengan teman yang lain gitu, karena tanyanya seperti ini, sedikit temennya di mana kok nggak pernah berangkat. Mungkin guru-guru yang lain itu menanyakan ke saya karena kebetulan jarak rumah saya dengan guru yang bersangkutan yang jarang masuk ini berdekatan gitu. Jadi menurut saya menjadi hal yang menurut saya itu risih dan menjadi tidak enak gitu loh. Oke, jadi permasalahan yang dihadapi Pak Sigit itu ada rekan guru yang jarang masuk pada sesi pembelajaran ya. Nah, sementara rekan guru ini satu desa, rumahnya dekat, bisa dibilang tetanggaan gitu ya Pak ya. Dan itu mengakibatkan rekan-rekan guru yang lain tuh bertanya ke Pak Sigit gitu, dan Pak Sigit jadi merasa risih kok Pak Sigit yang selalu ditanya terus seolah-olah tahu gitu, seperti itu ya Pak Sigit ya. Jadi merasa terganggu juga ya dengan pertanyaan-pertanyaan itu, seperti itu Pak Sigit ya. Iya. Oke. Nah, sebelumnya Pak Sigit, nanti di akhir sesi apa sih yang ingin diharapkan dari Pak Sigit? Yang ingin saya harapkan supaya saya itu terhindar dari rasa risih ya Bu ya. Tidak ditanya terus sama guru yang lain, ya mungkin harapannya tuh bisa merubah si guru tersebut itu ya mana ya, intinya bisa masuk sesuai jam awalnya beliau gitu aja. Itu aja sih. Jadi harapannya Pak Sigit itu berharap bahwa rekan kerjanya yang jarang masuk itu bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik ya. Yang awalnya tidak sering masuk ya jadi rajin masuk lah, seperti ini Pak Sigit ya. Iya, betul sekali Bu. Ya, baik Pak Sigit. Kalau dihitung prosentase, kira-kira berapa persen ketidakhadiran rekan tersebut? Tadi kan 3-4 kali pertemuan gitu ya. Itu kalau di persentase sekitar berapa persen sih Pak? Kalau saya persentasekan nih ya Bu ya, dalam hitungan 1 semester ya 6 bulan,
Kalau idealnya beliau itu satu minggu itu 1 kali pertemuan. Jadi kalau 1 bulan kan 4 kali nih, 4 kali 6 gitu 1 bulannya. Berarti kan jadi 4 kali itu 1 minggu berarti 4 kali 6 ya, 24 kali pertemuan. 20 kali 4 pertemuan itu berangkat 2 sampai 4. Kalau dipersentasekan sekitaran ya, 80% tidak hadir, 40% ketidak. Halo Pak Sigit. Ya. Oke. Jadi coba saya ulang ya Pak Sigit ya. Kan Pak Sigit ini tidak masuk itu kan sekitar 3 sampai 4 kali ya dalam 1 semester seperti itu Pak Sigit ya. Sementara idealnya itu kehadiran itu 4 kali per bulan kalau dikalikan 6 bulan ya. Selama 6 bulan seharusnya kehadiran itu 24 kali pertemuan. Sementara beliau 1/4-nya tidak hadir gitu ya. Iya, yang dia masuk kali ya, Kak, dari 24 kali aturan hadir itu yang hadir mungkin paling banter banyak itu 2 sampai 4. Bisa dibilang maksimal 4 lah oke berangkat. Jadi kan 20 ya. kali. Jadi ya sekitaran 80-an% itu tidak hadirnya. 80% ya Pak ya, tidak hadir ya. Tidak hadir. Mungkin Pak Sigit mengetahui nih karena kan tetangga ya. Alasan apa gitu kenapa kok rekan kerjanya tidak hadir sampai sebegitu banyaknya gitu. Barangkali ada hal yang sangat penting, sangat mendesak. Mungkin Pak Sigit tahu alasannya terlebih dahulu. Kebetulan saya tahu pasti itu Bu, alasan beliau tidak hadir. Itu yang saya ketahui dan beliau juga pernah bilang ini Bu, untuk gajinya itu habis untuk membayari untuk membayari pelunasan di bank. Jadi sehingga mungkin nih Bu ya, dengan dia mungkin berangkat sekolah kan otomatis karena gajinya sudah habis, jadi kan dia harus berpikir nih besok untuk makan harus cari uang di mana, sehingga dia mengabaikan sekolahnya, dia cari di luar yang sekiranya menghasilkan penghasilan atau menghasilkan uang. Yang jelas itu yang saya ketahui, gajinya habis untuk melunasi hutang di bank. Oke. Jadi penyebabnya itu masalah pribadi ya Kak ya, masalah pribadi dan itu berkaitan dengan pengaturan keuangan beliau gitu ya. Ya pasti dan Pak Sigit mengetahui alasan itu ya Pak ya. Nah sekarang Pak, selama rekan Pak Sigit itu tidak hadir ke sekolah, bagaimana dengan tugas dan fungsi pokoknya dia Pak? Apakah ada yang menggantikan atau terus seperti apa gitu? Kalau tugasnya selama ini yaitu sehingga guru-guru yang lain itu menanyakan ke saya karena membuat resah semua guru karena jarang memberikan tugas, jarang memberikan penugasan lain terhadap anak didiknya di jam beliau, sehingga anak menjadi tawuran, apalagi guru-guru yang ngajar di kelas yang bersampingan dengan kelas jamnya beliau. Jadi itu membuat gunjingan di perkumpulan guru-guru ketika jam-jam istirahat. Jadi setiap kali kumpul itu pasti tanyanya, Pak Sigit, tanggone sampean kae mana ngendi to kok ora tau keterong. Biasanya pakai bahasa Jawanya kayak gitu. Jadi saya juga merasa risih. Sebenarnya Bapak Ibu Dewan Gurunya tahu gitu, karena itu sudah bukan menjadi rahasia pribadi, rahasia umum. Artinya guru yang lain pun tahu bahwa penyebabnya itu beliau itu yaitu tadi
sudah habis untuk finansialnya gitu. Saya ini ya Pak ya, coba saya rangkum ya dari keterangan dari Pak Sigit tadi ya Pak ya. Yang pertama, guru ini tidak hadir itu Ya. sekitar 80%. Kemudian alasan dari si guru ini tidak hadir adalah beliau mencari bisa dibilang mencari pekerjaan yang lain untuk mendapatkan tambahan karena gajinya habis untuk menutup hutang gitu Pak ya. Kemudian untuk tugas di sekolah itu juga tidak beliau kerjakan, tidak meninggalkan tugas, sehingga ini membawa dampak yang besar bagi guru juga bagi siswa yang diajar gitu ya Pak ya. Menimbulkan keresahan anak-anak juga karena tidak diberikan haknya, jadinya mungkin akan ribut atau bahkan terjadi tawuran, mengakibatkan guru yang di kelas sebelahnya juga terganggu, bahkan harus double job gitu ya Pak ya, seperti itu Pak Sigit ya. Nah, ini kan sudah jadi rahasia umum, kemudian ini juga berlangsungnya sudah berapa lama sih Pak? Gimana Bu? Sudah berlangsung berapa lama? Sekitaran 5 tahun lebih kurang. 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun sudah berlangsung ya Pak kejadian seperti ini gitu. Iya. Apa yang sudah dilakukan oleh pimpinan di sekolah Pak? Kebetulan ini ya, sebut saja ini adalah guru X. Nah, guru X ini dia statusnya juga sudah tidak honor lagi. Sebagai pemangku kepentingan yang ada di sekolahan, dalam hal ini kepala sekolah sudah memperingati, sudah mengasih teguran, sudah bahkan dengar itu sudah ada panggilan langsung dari inspektorat gitu, sampai sejauh itu gitu. Terus apa karena apa ya, saya juga nggak tahu ini sampai sekarang itu kok seperti itu gitu. Oke, baik. Jadi sebenarnya pimpinan sekolah sendiri itu sudah mengupayakan ya Pak ya, memberikan peringatan, memberikan teguran, bahkan dari inspektorat juga memberikan teguran seperti itu ya Pak Sigit ya. Oke, nah mungkin karena Pak Sigit ini rekan tetangga gitu, punya rasa empati yang tinggi kali ya Pak Sigit ya pastinya ya. Nah, menurut Pak Sigit tadi kan kalau merujuk ke tujuan itu Pak Sigit ingin membantu bagaimana caranya ya si guru ini bisa aktif kembali ke sekolah gitu. Itu kan tujuan Pak Sigit seperti itu tadi Pak ya. Nah, kalau melihat alasan-alasan dan apa yang sudah dilakukan oleh manajemen di sekolah, itu menurut Pak Sigit langkah apa sih yang bisa Pak Sigit lakukan gitu? Yang pertama gini, saya itu ingin langkah awal ya berkoordinasi dengan dalam hal ini pemangku kepentingan, bisa jajaran kepala sekolah dan wakil kurikulum. Mungkin dengan penyebab beliau tidak hadir di dalam kelasnya beliau karena awalnya muaranya itu berawal dari karena ekonominya yang sudah katakanlah habis untuk pelunasan hutang di bank, mungkin beliau juga dikasih beban tambahan, dalam artian tambahan yang misalnya ini untuk ditambahkan wali kelas, mungkin ya nanti kan itu ada ya sedikit lah ongkos lah, terus pengembang eskul gitu, mungkin dengan itu beliau jadi per bulannya dapatlah walaupun tidak besar tapi minimal ada tambahan pemasukan di luar gaji beliau yang sudah habis untuk pengangsuran di bank seperti itu. Oke, baik Pak Sigit. Jadi langkah awal Pak Sigit itu Pak Sigit akan mencoba berkoordinasi dengan pemangku kepentingan, yakni kepala sekolah dan waka ya Pak ya, waka kurikulum. Ya. Mungkin Pak Sigit akan memberikan usulan bagaimana jika si guru ini diberikan tugas tambahan yang itu bisa berarti memberikan pemasukan tambahan lah ya, seperti itu langkah pertama ya Pak Sigit ya. Langkah pertama yang akan dilakukan Pak Sigit berkoordinasi dengan pemangku kepentingan. Nah,
kira-kira langkah yang bisa Pak Sigit lakukan untuk yang berkaitan dengan ke guru, kira-kira apa Pak? Gimana Bu? Kalau langkah pertama yang tadi disampaikan Pak Sigit itu kan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan. Nah sekarang Oke. apa langkah yang Pak Sigit lakukan ke rekan Pak Sigit? Barangkali Pak Sigit memiliki strategi apa nih? Jadi ke pemangku kepentingan Pak Sigit melakukan sesuatu, ke rekan guru juga nih gitu. Oke. Jadi terutama ke rekan guru yang bersangkutan ya Bu ya. Iya betul. Saya lebih langsung ke rekan guru yang bersangkutan, dalam hal ini si pelaku ini bukan pelaku ya, apa ya namanya ya, ya topik yang kita bicarakan gitu ya. Jadi guru tersebut ini saya berkoordinasi yang jelas apa namanya ya, ngumpul bareng lah, kebetulan rumahnya kan satu desa gitu, bisa meluangkan waktu komunikasi ya, main lah gitu, main komunikasi yang jelas masih apa ya, pengarahan bahwa apa yang dilakukan itu kurang baik dan akan mengakibatkan apa namanya pada siswa gitu, akibatnya itu kembali ke siswa, sedangkan selama ini yang dia lakukan itu mungkin beliau tidak memikirkan apa nih dampak untuk siswa gitu. Jadi lebih ke koordinasi, terus ngasih pendapat yang baik-baik dan jelas, terlepas dari nanti apa yang dia mau lakukan atau tidak ya kita lihat nanti. Yang jelas saya ingin sekali mengkomunikasikan, berbicara santai apa yang bisa diperbaiki dari apa yang selama ini dia lakukan, itu kayaknya. Oke, jadi Pak Sigit bisa ini apa ya, bisa saya katakan bahwa Pak Sigit akan melakukan pendekatan personal, mengajak ngobrol gitu ya, mengajak ngobrol, apalagi ini juga tetangga gitu, memberikan pengarahan, memberikan motivasi, ya ngobrol santai lah Pak ya, ngobrol santai tapi penuh makna, mungkin seperti itu ya Pak Sigit ya. Oke, ya. Dari dua langkah ini Pak Sigit, kira-kira yang mana yang lebih dulu perlu dilakukan menurut Pak Sigit? Kalau ditanya mana dulu nih yang perlu saya lakukan, yang terutama personal dulu sama si guru tersebut, karena ketika saya ajak ngobrol kok sekiranya sinyalnya bagus, menunjukkan ada rasa minat, kemauan misalnya saya tanya kira-kira ada tugas tambahan nih yang sekiranya ada nih untuk ongkos lelahnya bahasanya. Kalau beliau sudah tertarik, mau, nah nanti baru berkoordinasi dengan kepala sekolah. Mungkin itu lebih efektif menurut saya dibandingkan saya ke jajaran pemimpin dulu. Nanti kalau ke jajaran pemimpin itu sudah sependapat dengan saya, tapi si guru tersebut ternyata nggak mau, nanti kesannya saya yang mana ya, seolah-olah yang mau gitu loh. Oke, jadi menurut Pak Sigit yang lebih dulu dilakukan itu sebaiknya adalah pendekatan personal ke guru X tadi ya Pak ya. Pendekatan personal, ajak ngobrol dulu, dipancing dulu, kira-kira kalau ada solusi seperti ini tanggapannya gimana. Kalau responnya baik, baru Pak Sigit akan melakukan langkah kedua, yaitu ke jajaran manajemen, pemangku kepentingan gitu ya Pak Sigit ya. Luar biasa Pak Sigit ini sebagai kolega luar biasa. Nah, selanjutnya Pak Sigit, kira-kira kapan langkah awal ngajak ngobrol personal dengan guru X ini akan dilakukan nih kira-kira? Sekarang untuk beliaunya sendiri, alhamdulillah sudah tergabung di dalam guru penggerak. Alhamdulillah sudah saya ajak nih, sudah sering komunikasi. Kayaknya Pak Agung juga sudah tahu ya. Jadi gurunya ini sekarang sudah alhamdulillah sudah ikut guru penggerak, dan saya sudah yakin nih
dengan kemauan beliau ini mungkin nanti akan menjadi apa ya kemauan gitu ya, kemauan untuk jadi yang lebih baik lagi gitu. Yang pertama saya rangkul dulu lah. Pokoknya gimana caranya biar dia itu menyadari bahwa sebagai seorang guru itu harus menghamba kepada anak bener gitu loh. Jadi ya anak dan anak gitu. Jadi si guru ini sebenarnya sudah dirangkul oleh Pak Sigit ya, sudah dirangkul, diajak nih ikut guru penggerak gitu ya Pak ya. Nah, ya betul. Tapi yang tadi mau diusulkan oleh Pak Sigit itu sudah tersampaikan belum Pak? Yang penawaran ini kalau kamu mau ditawari seperti ini, kira-kira gimana? Nah itu sudah dilakukan belum nih? Gimana Bu? Kalau ini kan Pak Sigit sudah merangkul ya, sudah mencoba merangkul si guru X gitu ya Pak ya. Nah, merangkulnya ini kan salah satunya mengajak beliau untuk ikut guru penggerak supaya beliau itu memiliki rasa tanggung jawab. Oh, jadi seorang guru itu ternyata harus seperti ini ya, harus menghamba kepada siswa gitu kan ya. Itu sudah nih. Nah, pertanyaan saya, merangkul, mengajak ngobrol yang berkaitan dengan penawaran penugasan tambahan itu apakah sudah dilakukan juga, Pak? Kalau penawaran ini rencana kedepannya gitu ya, rencana kedepannya untuk ngobrolnya belum, tapi rencana saya itu seperti itu. Mungkin dengan tambahan itu beliau menjadi semangat gitu lah ya. Dengan ya itu tadi, karena kalau saya lihat faktor utamanya itu karena finansialnya beliau itu habis. Jadi rencana saya minggu depan atau secepatnya komunikasikan itu. Oke, jadi secepatnya nih minggu depan. Minggu depannya kapan nih Pak? Kira-kira kan puasa ini libur, jadi nanti awal masuk itu tanggal 27 ya? Maret. Oke. Jadi tanggal 27 Maret itu rencananya Pak Sigit akan melakukan pendekatan lagi nih setelah berhasil mengajak untuk ikut pendidikan guru penggerak, sekarang rangkul lagi nih. Kira-kira kalau diberi solusi seperti ini, responnya akan seperti apa? Seperti itu ya Pak Sigit ya? Mudah-mudahan 27 masuk gurunya. Oh ya, amin. Semoga ya Pak ya. Nah, kira-kira Pak Sigit perlu nggak sih berkolaborasi dengan siapa gitu, atau perlu seseorang untuk membantu Pak Sigit melakukan pendekatan personal gitu? Menurut Pak Sigit perlu nggak? Perlu sekali, terutama dengan si istrinya ya, terutama dengan istrinya. Karena bagaimanapun yang tahu kondisi dan keadaan itu adalah keluarga terdekat. Dalam hal ini kalau anaknya beliau masih kecil, mungkin lebih ke istri. Jadi untuk langkah pendekatan personal ini Pak Sigit butuh koordinasi, kolaborasi, dan dukungan dari si istri ya Pak ya? Betul sekali. Luar biasa. Baik Pak Sigit, kita waktunya sudah semakin menipis nih. Menurut Pak Sigit, apa sih yang sudah Pak Sigit dapat dari obrolan kita ini? Dari obrolan ini atau obrolan kita ya Bu ya, yang tadinya saya kan bingung bagaimana sih supaya rekan saya ini mau masuk di jam pembelajaran beliau sendiri gitu ya. Di sesi ini saya menemukan bagaimana sih caranya supaya merangkul, mengajak guru tersebut supaya masuk di jamnya beliau dengan cara pendekatan personal. Di pendekatan personal itu nanti tidak lupa merangkul rekan lain, dalam hal ini pemangku kepentingan, kepala sekolah, bisawaka, terus di sisi lain saya juga dapat berkomunikasi juga minta bantuan kepada istri si guru tersebut gitu ya. Jadi yang hal ini lebih paham atau tahu apa yang harus saya lakukan. Yang jelas walaupun baru mau saya laksanakan seperti itu. Oke. Alhamdulillah Pak Sigit sudah menemukan ini ya, strategi yang harus dilakukan apa gitu ya Pak Sigit ya. Walaupun obrolan kita santai, alhamdulillah Pak Sigit sudah bisa
memilah-milah, bahkan menyusun strategi apa yang harus dilakukan oleh Pak Sigit seperti ini Pak Sigit ya. Nah, nanti Pak Sigit Senin kan akan akan mencoba untuk melakukan pendekatan personal nih. Saya jadi pengen tahu nih kelanjutannya atau respon dari si guru X ini seperti apa gitu. Nanti setelah hari Senin barangkali kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Sigit ya, supaya Oke, siap. saya juga tahu nih apakah responnya bagus, kemudian apakah kita perlu ngobrol-ngobrol lagi nih untuk langkah selanjutnya seperti apa, seperti itu Pak Sigit ya. Oke, siap. Minta doanya ya Bu ya, Amin, saya mudah-mudahan doakan ya Pak. masuk saya bisa memberikan motivasi, bisa merangkul, bisa mengajak untuk berbuat lebih baik lagi. Amin, amin. Didoakan selalu Pak Sigit. Oke, Pak Sigit, saya rasa coaching untuk siang hari ini kita cukupkan. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya, insya Allah setelah Senin ya Pak Sigit ya, nanti kita jadwalkan lagi. Terima kasih Pak Sigit. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Era. Selamat siang Pak Sigit. Iya. Baik, terima kasih kepada Pak Sigit dan Bu Hera yang sudah melakukan praktik coaching. Buat jempol untuk Bapak Ibu semua ya. Bagus sekali ya. Terima kasih Pak Agung. Sebelumnya saya mau tanya dulu sih Bu sama Pak Sigit ya. Bagaimana perasaan Bu Hera tentunya saat melakukan coaching Pak Sigit tadi? Saya Pak ya. Iya. Kalau perasaan saya tuh sebenarnya terharu juga, antusias juga gitu Pak. Terharunya gini, posisi Pak Sigit ini kan sebenarnya sebagai rekan kerja ya Pak ya, tapi beliau memiliki rasa tanggung jawab yang melebihi dari posisi Pak Sigit sebagai rekan kerja gitu. Jadi itu menurut saya mengharukan ya. Kemudian saya juga merasa obrolan tadi dengan Pak Sigit itu seolah-olah kayak ngobrol ringan santai saja gitu. Dan tapi alhamdulillah menurut saya bermakna ya. Saya bisa menangkap apa yang disampaikan Pak Sigit. Saya mencoba membantu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan gitu. Jadi antusias gitu rasanya. Kalau Pak Sigit gimana Pak perasaannya Pak? Kalau menurut saya dari obrolan yang tadi saya lakukan berjalan santai, natural, dan kebetulan saya juga menceritakan apa adanya, dan ini benar-benar realita yang terjadi di salah satu teman saya, dan di mana itu menurutku juga ketika saya ditanya banyak guru itu juga risih gitu loh. Jadi ya natural aja ketika kita berbicara sesuatu itu natural, apa adanya, yang ngalir gitu. Jadi menurutku dan dari percakapan saya dengan Bu Hera tadi ya, mudah-mudahan ini menjadi solusi jalan terbaik nanti untuk kedepannya. Seperti itu. Amin, amin Pak Sigit. Berarti sesuai dengan apa yang saya catat nih ya Pak dan Ibu ya. Jadi saya sesuai dengan tadi dua kriteria. Yang pertama adalah alur tirta, itu sudah nampak ya. Ibu Hera sebagai coach tadi mengajukan pertanyaan apa sih apa yang akan kita obrolkan hari ini. Terus dengan mendengar aktif, mengidentifikasi masalah yang disampaikan oleh coaching. Terus dengan pertanyaan berbobot tadi menggali potensi seorang coach untuk memunculkan ide atau gagasan. Yang terakhir adalah menantang coach. Apa nih mau dilaksanakan nih? Tadi ya. Saya juga selain itu saya juga melihat kemitraan di sini ya Bu ya. Jadi bukan seorang coach atau coach itu mitra, saling bekerja sama di sini, komunikasinya lancar, cair ya, bebas dari penilaian atau asumsi. Jadi tidak ada judge di sini ya. Terus sehingga Bu Hera ini fokus pada area masalah yang diutarakan oleh Pak Sigit. Dengan menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot, Bu Hera juga tidak mengalami kesulitan dalam coaching kali ini ya Bu Hera ya. Nah sebelum kita tutup Bu Hera, ada satu pertanyaan nih. Iya Pak. Menurut Bu Hera, dari praktek coaching ini, kira-kira indikator keberhasilan yang sudah Bu Hera sampaikan tadi, berhasil nggak nih Bu? Kalau menurut saya berhasil ya Pak ya. Berhasil ya. Karena saya kan tadinya kan ingin melatih bagaimana memberikan pertanyaan berbobot seperti itu ya. Yang pertanyaan yang bisa menggali
eh, ide, gagasan, potensi dari Koci gitu. Dan alhamdulillah menurut saya Pak Sigit bisa mengeluarkan dan bisa terbuka sekali ya Pak Sigit ya, bisa terbuka menceritakan sehingga permasalahan-permasalahan itu terkuak satu persatu, kemudian solusi yang beberapa tadi akhirnya bisa terpilah-pilah mana nih yang lebih dulu dilakukan, mana yang selanjutnya, kemudian apa yang siapa saja yang perlu dilibatkan gitu. Itu akhirnya muncul dari Pak Sigit sebagai Koci. Jadi menurut saya ya sudah Berhasil ya. tercapai Pak. Sip. Ya, nah untuk kedepannya Bu, kalau ada praktek coaching lagi nih Bu, dari potensi inti coaching itu, mana lagi yang akan Ibu kembangkan dalam praktek coaching selanjutnya? Untuk praktek coaching selanjutnya mungkin saya ingin melatihkan kehadiran penuh Pak. Karena untuk ya. menghadirkan diri secara penuh, mendengarkan, menggunakan rasa itu juga perlu dilatih gitu. Saya sepertinya akan fokus ke sana Pak. Ya. Buat jempol untuk Bapak dan Ibu semuanya. Luar biasa. Terima kasih Pak Agung. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua dapat berkembang pada praktik coaching selanjutnya ya Bu ya. Terima kasih amin. Sudah saya diperbolehkan menjadi pengamat ya. Baik, saya akhiri ya. Sebelum saya akhiri, sebagai seorang pengamat, saya minta maaf sebelumnya apabila ada saran atau hasil amatan saya yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan Bu Hera dan Pak Sigit. Kemudian terima kasih loh ini ya, sekali lagi ya. Baik, saya akhiri. Selamat siang dan terima kasih. Selamat siang Pak Agung, terima kasih Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Pak Sigit, Bu Hera. Selamat siang Bu Vio. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat-sehat, agak galau gitu Bu. Baik, bersyukur sekali hari ini kita bisa bertemu walaupun secara daring ya dalam sesi coaching. Hari ini saya berkesempatan sebagai pengamat nih dalam sesi coaching hari ini. Sebelum memulai, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah terkait proses pelaksanaan coaching. Mudah-mudahan nanti sesuai dengan alur yang ideal, yaitu TIRTA ya. Nanti mudah-mudahan ada tujuannya jelas, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab juga terlihat atau nampak dengan baik begitu. Namun sebelumnya ada hal yang ingin saya sampaikan atau saya tanyakan kepada Bapak Sigit sebagai coach ya. Bapak Sigit, apa yang ingin Bapak kembangkan nih dalam sesi coaching hari ini sebagai seorang coach gitu? Kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan gitu? Sebagai seorang coach pada sesi coaching kali ini, saya ingin mengembangkan kemampuan saya menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coach saya. Kali ini Bu Hera. Oke, berarti dalam kesempatan ini yang Bapak Sigit ingin kembangkan adalah kompetensi memberikan pertanyaan berbobot begitu ya? Baik, pertanyaan lanjutan nih Pak Sigit. Menurut Pak Sigit, sesuatu itu kan harus dapat diukur ya. Menurut Bapak, indikator pencapaian dalam memberikan pertanyaan berbobot itu menurut Pak Sigit itu seperti apa gitu? Indikatornya yang jelas menggali ide supaya si coach ini dapat menyelesaikan masalah yang timbul dari dalam diri si coach. Seperti itu. Yang jelas saya akan memunculkan ide-ide di mana ide tersebut nantinya akan dan dapat dan bisa untuk dipergunakan untuk menyelesaikan masalahnya. Baik. Berarti Pak Sigit akan memunculkan ide dari si coach dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot begitu ya? Betul sekali. Oke, baik. Mungkin bisa langsung dimulai saja sesi coaching hari ini. Mudah-mudahan lancar, tidak ada gangguan sinyal lagi, dimudahkan. Oke, silakan Mbak Sigit dan Bu Hera dilanjutkan sesi coachingnya.
Oke, sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Selamat Sigit. siang. Selamat siang Pak. Semalam kayaknya saya telat ini buka WA Ibu. Ternyata Ibu mau mengadakan sesi sharing pada saya. Kalau boleh tahu, hal apa nih Bu yang mau diceritakan? Ya, jadi gini nih Pak. Masalah sekolah sih. Jadi di sekolah saya itu, saya ini kan guru baru ya Pak ya. Saya mendapat Ya, penugasan baru di sekolah yang sekarang ini baru 1 tahun. Saya juga diberi penugasannya sebagai kepala sekolah. Nah, permasalahan yang saya hadapi, guru-guru di tempat saya ini kurang menunjukkan kreativitas, kurang menunjukkan inisiatif, kurang mampu mengemukakan ide, gagasan seperti itu, Pak. Dan itu menyulitkan saya ya, karena bagaimana juga kan kami harus berkolaborasi nih gitu. Jadi kalau misalnya guru-guru ini tidak bersikap terbuka, kurang bisa mengeluarkan ide gagasan, inisiatif, intinya kurang terbuka lah ya. Saya juga akan merasa kesulitan untuk berkolaborasi gitu. Itu sih, Pak. oke. Berarti tujuan Ibu tadi malam itu intinya ingin mengutarakan apa yang menjadi mungkin kalau bisa dibilang problema lah ya Bu ya. Iya. Problema yang selama ini Ibu alami terkait tentang kurangnya keaktifan atau kurangnya munculnya ide dalam guru-guru di sekolahan Ibu untuk Iya. mengembangkan sekolah Ibu ya. Iya betul Pak. Oke, nah terkait tentang itu Bu Hera, situasi yang sekarang Ibu alami tentunya Ibu bisa menyampaikan seperti itu apa nih yang mempengaruhi pikiran? Ini kalau awalnya sih dugaan ya Pak, dugaan apa jangan-jangan karena memang mereka tidak terbiasa mengemukakan pendapat gitu, itu dugaan awalnya seperti itu. Karena memang kepala sekolahnya terkenal sangat mendominasi gitu. Nah, tapi setelah saya mencoba ngobrol dengan beberapa guru, saya datangi satu persatu, saya tanya gitu ya, dan mereka memang menyampaikan bahwa selama ini mereka tidak terbiasa mengemukakan ide dan gagasan. Jadi seolah-olah mereka juga merasa kreativitas mereka terbatasi gitu. Karena sekian puluh tahun tidak pernah mengemukakan ide dan gagasan, jadi ya sekarang pun mereka sulit untuk mengemukakannya gitu. Bahkan untuk memulai walaupun dipancing-pancing, bagi mereka itu masih sulit gitu. Itu sih Pak hasil hasil interview saya ke beberapa guru, hasilnya seperti itu jawabannya. Oke, berarti dugaan sementara dari hasil apa yang diperbincangkan oleh salah satu Bapak Ibu Dewan Guru dengan Ibu ini tidak terbiasanya mungkin ya Bu ya, tidak terbiasa mengemukakan pendapat sehingga mungkin merasa kesulitan atau ya itu tadi belum terbiasa mungkin ya Bu ya dalam mengutarakan ide-ide pemikiran yang ada di mungkin anaknya Bapak Ibu Dewan Guru cuman dipendem begitu aja ya. Ya, Oke, Bu Hera, situasi yang sekarang ini menurut Ibu dari nantinya yang akan Ibu inginkan itu sekarang di level berapa Bu? Kalau saya tangkan nilai dari angka 1 sampai 10. Sebenarnya variatif sih ya Pak ya. Ada yang benar-benar masih belum bisa mengungkapkan ide sama sekali dan hanya menunggu instruksi. Ada yang sudah mulai mau memunculkan gitu ya. Jadi ada yang level 4, ada yang level 6. Nah, yang level 6 ini kebetulan dia juga pendatang. Dan sebelumnya di sekolah yang sebelumnya, dia memang di sekolah itu terbiasa untuk aktif. Jadi ada 4 sampai 6 lah.
4 sampai 6 ya Bu ya. Ya, betul. Terus ini Bu, di angka 4 sampai 6 apa yang tadi Ibu telah utarakan. Sekarang situasi atau yang ingin dicapai oleh Ibu sebagai seorang pemimpin di sekolahan tersebut, itu keinginan Ibu itu seperti apa nih supaya guru-guru itu berani atau ada rasa keberanian untuk mengeluarkan ide-idenya atau secara aktif lah ikut berpartisipasi. Ini ya Pak ya, harapan Iya. saya ya. Harapan saya guru-guru ini nantinya mampu mengemukakan ide gagasan mereka. Jadi tidak hanya dipendam atau bahkan menjadi kasakusuk di belakang gitu ya. Saya berharap mereka mampu menyampaikan ide gagasan mereka, usul-usulan mereka itu. Kemudian tanggung jawab mengelola sekolah ini kan tidak mudah lah ya Pak ya. Banyak aspek yang harus dikembangkan gitu. Nah, saya juga berharap guru-guru ini mau turut andil dalam ya intinya mudah untuk berkolaborasi, turut andil dalam berbagai aspek tanggung jawab, mengambil peran di sekolah, dan mereka berani mengemukakan pendapat sesuai dengan perannya masing-masing. Harapan saya seperti itu, Pak. Oke, berarti intinya keinginan Ibu ke depannya ingin Ibu Bapak yang ada di sekolahan Ibu berani mengeluarkan pendapat. Kedua, kalau saya tarik yang merahnya tadi, ikut andil terlibat ya Bu ya dalam semua aspek gitu ya. Jadi oke. Apa nih Bu yang bisa membuat itu terwujud nih kira-kira? Mungkin ya Pak ya, ini saya juga baru mau coba-coba ini. Saya sudah membagi penugasan, misalnya nih, kami punya properti sekolah ya, properti untuk kesenian, properti alat-alat pendukung gitu. Nah, itu saya percayakan ke satu guru untuk bertanggung jawab di situ. Kemudian setiap ruangan-ruangan, setiap kegiatan sekolah itu saya berikan kepercayaan ke satu guru. Nah, saya berharap dengan diberikan kepercayaan itu akan tumbuh rasa memiliki dan akan tumbuh ide-ide mereka seperti itu. Langkah kedua, jika memang itu masih menyulitkan, karena kan mereka tidak terbiasa ya Pak ya, karena mereka tidak terbiasa, saya mau mencoba membantu inilah. Mungkin kalau coaching mungkin belum bisa saya terapkan ya Pak ya, karena mereka benar-benar masih berawal dari nol gitu. Mungkin masih saya gabung antara diberi stimulus pertanyaan, tapi saya juga menyiapkan semacam form gitu. Misalnya nih, kalau misalnya guru itu bertanggung jawab pada ruang properti, paling saya tanya nih, menurutmu nih, kalau kalau ibu ini tanggung jawabnya di ruang ini, kira-kira tanggung jawabnya sebatas apa sih? Otomatis dia akan berusaha mengungkapkan ya, saya pancing-pancing. Nah, nanti harapan saya dia akan membuat program apa yang harus dia lakukan atas tanggung jawab dia gitu. Nah, tapi saya sudah menyiapkan spare formulir dulu nih. Kalau tanya jawab saya nanti nggak berhasil, ya sudah, akhirnya itu saya keluarkan. Coba deh Ibu, Bapak pakai form ini mungkin membantu. Nah, rencana saya mau seperti itu sih Pak. Oke, berarti yang Ibu lakukan yang pertama memberikan kepercayaan tadi Bu ya, memberikan suatu kepercayaan. Yang kedua dengan memberikan stimulus dengan memancing pertanyaan-pertanyaan supaya mungkin ide dari Bapak Ibu bisa keluar, bisa terpancing sehingga dapat mengeluarkan unek-unek atau isi atau ide yang ada pada benak Bapak Ibu sekalian. Iya benar-benar Pak. Harapannya seperti itu. Iya. Untuk selanjutnya nih Bu, rencana apa nih
ke depannya Ibu merasa yakin dengan tadi yang Ibu utarakan itu seberapa yakin? Berapa yakin dari rencana Ibu tadi? 85% kali ya Pak ya. Yakin bakal tercapai gitu. Belum berani deh target 100% kayaknya belum berani deh Pak. 85% lah. Dengan cara seperti itu saya 80%. berharap. Iya, karena kan ini kebiasaan ya Pak ya. Saya takut kalau misalnya targetnya langsung 100%, guru-guru saya juga kaget, saya juga mungkin tidak akan mencapai, kalau tidak akan mencapai ekspektasi saya itu mungkin saya akan kecewa gitu. Jadi saya 85 dulu deh. Nanti 85%, oh ternyata udah saya naikkan lagi deh 100% gitu. Oke, dari 80% nih Bu, dari 80% 85. Kesiapannya nih Bu, dari 85% tadi kan memberikan kepercayaan, memberikan stimulus. Nah, itu kan adanya kesiapan nih yang Ibu harus siapkan atau trik-triknya itu seperti apa nih Bu? Kesiapan Ibu gitu. Kalau kesiapan udah inilah ya. Ya belum dirancang 100% sih. Setidaknya seminggu ke depan, setidaknya Pak ya, seminggu ke depan. Ya. Saya akan merapikan tugas-tugas yang tadi saya bebankan ke misalnya nih ruang properti ke guru A, kegiatan berkebun ke guru B, kegiatan kebersihan ke guru C, misalnya seperti itu. Nah, saya akan coba mapping itu lagi, kemudian saya akan membuat panduan mengelola tanggung jawab itu dengan yang mudah dipahami oleh guru-guru gitu. Saya akan coba ke situ dulu deh. Itu karena selama ini yang sudah saya lakukan pembagian tugas itu sudah ada, tapi guidance dan pendekatan secara personal ke satu-satu, kemudian panduan itu belum semuanya saya berikan 100% gitu. Rencananya akan seperti itu, Pak. Oke. Kira nih Bu, kapan nih mau dilakukan? Cepatnya atau mungkin nunggu Secepatnya, atau Pak. Secepatnya? Secepatnya itu bentar. Hari ini hari Rabu ya. Kemungkinan besar Senin, Pak. Senin akan bisa saya mulai. Jadi ini saya akan mempersiapkan dulu, masak-masak. Senin akan saya mulai. Setidaknya saya akan gerilya ke satu guru yang tanggung jawabnya paling dekat. Seperti itu. Oke. Ini Bu Hera, Ibu kan sebagai seorang kepala sekolah di sekolahan tersebut. Kira-kira nih yang terlibat atau yang bisa diajak kerjasama gitu untuk membantu Ibu mungkin memunculkan keaktifan atau ide-ide supaya guru yang belum belum kreatif dalam memunculkan gagasannya biar terpancing itu kira-kira siapa Bu yang bisa dilibatkan? Yang bisa saya libatkan dan harus saya libatkan ya Pak ya, setidaknya satu itu atasan saya sebagai koordinator sekolah dasar itu harus saya libatkan lah untuk berkonsultasi seperti itu. Kemudian ada di yayasan itu bagian pengembangan profesi guru. Itu menurut saya juga perlu saya libatkan. Barangkali saya butuh semacam pengembangan profesi ya, sesi-sesi seminar gitu ya. Barangkali butuh itu, mereka juga akan saya libatkan. Kemudian di dalam sekolah sendiri tentu saja seluruh guru dan staf TU itu juga harus saya libatkan. Menurut saya seperti itu sih Pak. Oke, nah Bu, lagi Pak. Satu lagi Pak. Oh, satu lagi. Jadi ada kami di yayasan kan SD itu tidak satu ya Pak ya, ada beberapa gitu. Nah, mungkin saya juga perlu untuk ngobrol-ngobrol dengan sesama kepala sekolah gitu, barangkali mereka menemukan hal yang sama, saya bisa belajar dari beliau gitu. Mungkin seperti itu Pak. Intinya berkolaborasi lah ya Bu ya. Ibu, kita kan sudah di penghujung sesi curhat kita di siang hari ini.
apa nih Bu yang apa namanya Bu bisa simpulkan nih di sesi kali ini di pertemuan kita. Kira-kira apa nih yang bisa disimpulkan supaya keinginan Ibu nantinya bisa tercapai sebagai seorang pemimpin di sekolahan. Kita ingin melihat guru-gurunya bisa lebih aktif mengeluarkan ide atau pendapatnya. Kalau yang saya tangkap dan simpulkan dari hasil ngobrol-ngobrol kita tadi, memang sepertinya saya harus melakukan langkah-langkah ini deh Pak. Satu, saya harus mencoba strategi dengan memberikan tanggung jawab ke masing-masing guru. Tidak hanya percaya memberikan, ya betul, memberikan tanggung jawab dan kepercayaan supaya mereka kalau sudah dapat kepercayaan mungkin akan lebih mudah untuk mengeluarkan sesuatu ya unek-uneknya gitu. Nah, setelah itu saya akan mencoba tidak hanya diberikan kepercayaan, saya juga akan tetap mendampingi, memantau gitu ya tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan ke Bapak Ibu guru itu sejauh mana akan mereka bisa kembangkan gitu. Itu saya juga harus melakukan pembimbingan. Kemudian saya akan melakukannya segera mungkin hari Senin, insya Allah akan segera saya realisasikan Pak. Semoga bulan-bulan ini benar-benar bisa membantu saya menyusun strategi ya Pak ya. Oke, iya Bu. Mudah-mudahan minggu depan bisa berjalan. Untuk lain kali bisa ketemu ya Bu ya. Nanti kita bisa sharing mungkin hal yang menarik yang bisa Ibu lakukan. Bisa nih sharing-sharing nanti berapa ajuan ini program yang Ibu mau jalankan. Mungkin itu ya Bu Hera. Iya Pak, sesi pertemuan. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya Pak Sigit. Oke, sama-sama. Semoga bisa ketemu ya Bu ya minggu depan. Amin. Kita bisa sharing. Insya Allah saya hubungi lagi Pak. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Akhiri ya Bu ya. Pak, terima kasih Pak Sigit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sangat bagus sekali coaching hari ini ya. Berjalan santai namun sangat bermakna. Prinsip kemitraannya sangat terlihat dengan jelas. Baik, Pak Sigit dan Bu Hera, sebagai catatan saya tadi prinsip dari coaching yaitu alur tirta sudah berjalan dengan baik, tujuannya jelas, Bu Hera menginginkan apa dari sesi coaching ini. Kemudian identifikasi masalah juga sangat jelas, sangat gamblang, banyak sekali yang disampaikan. Kemudian rencana aksi yang ingin dilakukan coach dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari coach, kemudian coach bisa tergali gitu potensinya apa yang mau dilakukan, itu juga bahkan sangat banyak sekali, lebih dari 2 yang ingin dilakukan. Kemudian tanggung jawab Sigit sebagai coach memberikan challenge kapan mau dilaksanakan sebagai bukti bahwa sesi coaching ini harus ada proses kelanjutan, yaitu tanggung jawab dengan rencana aksi yang akan dilakukan gitu. Terima kasih, sangat baik. Ada satu pertanyaan pamungkas ini untuk Pak Sigit sebagai coach. Sepertinya yang Bapak harapkan gitu, kompetensi itu memberikan pertanyaan berbobot. Menurut pengamatan saya sudah baik gitu, sudah sangat baik. Namun apa yang ingin Bapak kembangkan lagi jika Bapak melakukan sesi coaching lagi dengan orang berbeda, mungkin di waktu yang berbeda gitu, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan lagi gitu? Kompetensi selain menanyakan pertanyaan atau menggali pertanyaan dengan berbobot, saya ingin gali ke dalam coaching nantinya lebih memfokuskan si coach terhadap apa yang menjadi pertanyaan berbobot saya. Jadi biar berkelanjutan gitu. Jadi biar memantapkan dari kompetensi yang awal tadi saya utarakan seperti itu. Kemampuan Bapak untuk menggiring si agar lebih fokus terhadap permasalahan yang dihadapi begitu ya Pak ya. Oke, mudah-mudahan bisa terwujud yang menjadi harapan
kemampuan yang ingin dikembangkan di sesi berikutnya Bapak, supaya Pak Sigit, Bu Hera juga pasti lebih lega ya, Bu Hera ya, dengan sesi Setidaknya coaching dibantu ini mencari sudah. solusi ya. Iya, Menemukan solusi. iya. Mungkin itu saja, sesi kita sudah usai ya, waktunya sudah habis. Kita bisa lanjutkan di waktu dan kesempatan lain. Saya mohon maaf sebagai observer dari sesi coaching ini apabila ada yang berkenan. Itu saja, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi